Kabupaten Jayapura dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ines Marweri. Kali ini dengan topik yang berbeda pastinya. Dan untuk Anda ketahui, kali ini Ines akan berbincang-bincang terkait dengan Smart City. Mungkin saja masyarakat Kabupaten Jayapura bertanya-tanya apa itu Smart City. Ines sudah bersama dengan narasumber. Halo, selamat malam Pak Ucu. Selamat malam Kak Ines, apa kabar? Cantik sekali malam ini. Terima kasih. Bapak sendiri apa kabar nih? Kabar baik, ya. Iya. Kalau di Jayapura itu di Sentani saya selalu baik sekali kabar. Oh, kabar yang sangat membahagiakan ya. Bicara mengenai Smart City sendiri nih Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana sih sampai bisa disebut Smart City dan apa itu Smart City sendiri? Ya, terima kasih Kakak Ines. Jadi Smart City itu adalah sebuah program yang digagas oleh pemerintah pusat, ya, khususnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebenarnya ya program ini juga kolaborasi dengan Bappenas, dengan Pan-RB dan Kemendagri dan banyak kementerian yang lain ya. Tapi karena memang pada awalnya penekanannya kepada digitalisasi ya, terutama terkait dengan governance ya, terkait dengan ekonomi dan beberapa indikator yang lain, maka kita namakan ini Smart City. Smart City itu kota yang pintar ya. Kota yang pintar bahasanya kenapa? Karena dengan melaksanakan program-program Smart City, Kakak Ines, maka kita harapkan kota-kota yang komit untuk menyelenggarakan Smart City ini bisa lebih cepat ya, pertumbuhan ekonominya, percepatan pembangunannya ya, peningkatan kesejahteraannya yang berbasis kepada 6 dimensi Kakak Ines ya. Pertama adalah dimensi governance ya. Itu tata kelola, penekanannya kepada pemerintah ya, pelayanan publik ya, kemudian regulasi-regulasi yang disediakan pemerintah, aturan-aturan hukum ya dan sebagainya begitu ya. Kemudian penekanannya juga kepada ekonomi. Nah, jadi OPD-OPD yang terkait dengan ekonomi kita rembuk ya. Kemudian kita menyusun program yang tingkat percepatan ekonominya bisa lebih cepat. Yang biasanya kita bisa capai mungkin 5 tahun, dengan Smart City bisa kita capai hanya 2 tahun saja. Wah, keren. Lebih cepat kan? Oke, gitu. Kemudian yang ketiga Kakak Ines juga ada Smart namanya living. Bagaimana lingkungan perumahan masyarakat itu bebas banjir ya, bebas kebakaran, aman, lampunya ada ya, kebersihannya terjamin. Itu diantaranya adalah program-program berbasis smart living. Kemudian yang keempat, kita juga ada smart society, kehidupan masyarakat yang harmonik ya, bagaimana mereka bisa sekolah dengan bagus ya, kemudian pelayanan juga kesehatan yang bagus, kemudian interaksi masyarakat ya, berbagai golongan ekonomi ya dan sebagainya itu bisa berinteraksi secara nyaman ya. Kemudian juga lahannya juga ada lengkap misalkan ya, sarana-sarana publik dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada smart yang namanya environment, lingkungan. Nah, kita nggak boleh lupa ya, bahwa lingkungan ini adalah untuk generasi yang akan datang selain generasi saat ini. Ya, oleh karena itu sebagus apapun kita membangun, ya secepat apapun aktivitas investasi, ekonomi dan sebagainya, jangan pernah melupakan yang namanya lingkungan. Apalagi lingkungan ini warisan dari nenek moyang kita dulu kan, gitu. Ya, kalau kita di Jayapura bagaimana Danau Sentani itu tetap terawat, ya tetap bersih gitu ya. Kemudian di sini juga bebas banjir karena gunung-gunungnya tidak gundul lagi dan sebagainya. Nah, itu smart juga kita sebut dengan smart lingkungan atau environment ya. Kemudian ada satu lagi namanya smart ini berkaitan juga dengan kolaborasi masyarakat lah begitu ya. Nah, ini juga kita tekankan ya, supaya kemudian ya ini bisa lebih optimal, terutama tadi smart ekonomi ya. Nah, yang terakhir smart ekonomi ini apa? Bagaimana kehidupan masyarakat, pertama kita kemiskinannya berkurang ya, kemudian tenaga kerjanya bertambah ya, kemudian investasinya meningkat. Nah, oleh karena itu kita akan memadukan beberapa OPD yang punya kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi ini untuk duduk bersama kita rumuskan ya. Dalam apa Kakak Ines? Pertama kita susun berdasarkan ya RKPD yang kita lakukan setiap tahun ya.
Kenapa? Karena perencanaan di tingkat daerah itu sudah baku ya. Kita punya namanya RPJMD, kita punya namanya RPJPD, kita punya namanya RKPD, kita punya namanya Renja di tingkat OPD ya, sampai juga Renstra OPD. Nah, itu kita padukan Kakak Ines. Nah, sehingga pemaduan program-program dan kegiatan yang masuk kategori Smart City itu bisa mempercepat. Ya, mempercepat. Di sini kita menghilangkan ego. Ya, ego OPD. Oh, saya programnya harus ini, programnya harus enggak. Berarti harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan. Kita harus bersama-sama kompak ya. Kemudian bersatu untuk membuat program-program yang bisa memiliki daya multiplier, istilah saya apa ya, daya lompatan ya transformasi ya yang lebih tinggi terhadap pembangunan di Jayapura. Jadi sehingga kemudian hasilnya bagus, kemudian outcome-nya juga masyarakat merasakan. Bisa merasakan. Betul Kakak Ines. Terkait dengan Smart City ini, mengapa Kabupaten Jayapura yang dipilih? Apakah emang cuma Kabupaten Jayapura saja yang ada di Papua yang mendapat julukan atau bisa disebut Smart City ini, kota cerdas ini? Apakah cuma Kabupaten Jadi Kakak Jayapura? Ines, memang Kabupaten Jayapura ini agak spesial. Kenapa bisa dibilang Karena spesial? banyak sekali yang mengajukan. Kota-kota kabupaten di Jayapura, di Papua, bukan hanya di Papua, tapi Papua Selatan, termasuk daerah Pemekaran ya, banyak sekali. Tapi kenapa Kabupaten Nah, Jayapura ini pertanyaan yang sangat menarik Kakak Ines. Pertama, Kabupaten Jayapura itu kita berharap jadi percontohan, ikon. Ya, ini kan kabupaten yang sangat tua ya. Nah, jadi barometer pembangunan di Papua, seluruh wilayah itu ada di Kabupaten Jayapura, ada di Sentani. Nah, untuk semakin memantapkan itu, maka kita perlu berkolaborasi dengan Smart City. Ya, jadi nggak perlu nanti kabupaten kota lain harus tuh dibanding ke Pulau Jawa, Kalimantan. Cukup ke Kabupaten Jayapura. Iya, karena semua di Jayapura itu lengkap ya. Artinya dari sisi infrastruktur, transportasi udara, kemudian juga transportasi darat sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain ya. Apalagi kan kita fokus untuk percepatan pembangunan Papua. Kita perlu center of growth, pusat pertumbuhan, ikon ya. Di sini punya banyak sekali. Kalau kita bicara pariwisata, kita punya Danau Sentani. Kita juga punya desa wisata banyak sekali ya. Yang perlu kita branding. Tadi namanya ada satu lagi lupa saya. Smart branding. Smart branding. Nah, branding itu bagaimana kita memberikan satu image kepada masyarakat dan juga mungkin benchmark kepada masyarakat bahwa kalau kita ingat danau yang bagus itu adanya di Sentani. Kalau kita ingin melihat burung cendrawasih itu adanya di Jayapura, di Kabupaten Jayapura, gitu ya. Nah, ini kita coba lingkungan ya, kita ingin lingkungannya bagus. Kita lihat kan kita bersih sekali sekarang kan. Nah, gimana Kak Ines? Kak Ines mau tanya lagi nih, kalau memang sudah disebut sebagai kota cerdas nih ya, apakah ada gambaran bahwa nanti ke depan Kabupaten Jayapura pertama itu terkait dengan dunia pendidikan, apakah bisa bebas biaya? Nah, kalau bebas biaya memang komposisi pendidikan tuh kita sudah bagi ya. Kalau pendidikan dasar menengah itu kewenangannya kabupaten. Kalau pendidikan atas itu kewenangannya provinsi, ya kan begitu. Kalau pendidikan tinggi itu kewenangannya Kemeristekdikti kan gitu. Nah, kalau kita bicara pendidikan dasar sebagai kewenangannya di Kabupaten Jayapura dan juga begitu juga di kabupaten lain, saya kira sangat bisa. Sangat bisa. Karena anggaran pendidikan itu sudah mandatori. Dia harus minimal 30%. Apalagi di sini banyak sekolah swasta. Kita bisa berkolaborasi. Ya, karena investasi terkait pendidikan itu merupakan investasi yang paling utama. Ya, masa depan Kabupaten Jayapura itu tergantung kualitas SDM-nya. Ya, kalau kita tidak bangun sekarang, kapan lagi? Gitu. Jadi kalau bicara gratis sangat bisa. Ya, saya kira banyak daerah juga sangat bisa. Apalagi kan sekarang ada dana BOS ya. Jadi pemerintah daerah juga hanya memberikan subsidi, kemudahan. Saya kira sangat bisa. Itu menjadi harapan. Harapan, bukan harapan, harus segera direalisasikan. Iya, tadi Pak Ucu sempat bilang bahwa memasuki kota cerdas itu masyarakat yang bebas dari kemiskinan. Ya, kemiskinan ini bisa berkaitan juga dengan masalah stunting nih Pak. Apakah dengan disebutnya dijuluki sebagai kota cerdas,
bahwa masalah stunting ini bisa segera diatasi atau mungkin masalah kesehatan yang lainnya seperti malaria? Iya, tentu saya kira apalagi kan stunting ini prioritas nasional ya. Dan kita mulai tahun kemarin kan juga Presiden sudah mendeklarasikan kita harus segera bebas stunting ya. Karena saya kira kita punya banyak distrik dan tidak semua distrik itu infrastrukturnya bagus. Kemudian kondisi pangan masyarakatnya juga maksimal gitu ya. Nah, maka saya kira isu yang paling utama kita harus atasi segera adalah stunting. Karena bagaimana Mbak Ines kalau anak-anak kita sejak lahir sudah stunting ya, sudah kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu identik dengan kemampuan berpikir, ya kan secara kesehatan. Bagaimana kemudian kalau kemampuan berpikir itu kurang, itu akan berpengaruh kepada masa depan mereka, gitu ya. Jadi saya kira kalau stunting itu tidak ada kata tidak bisa, ya. Bahkan itu menjadi prioritas utama, ya. Dan apakah bisa kita bebas? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Saya kira swasta pun bisa terlibat, gitu ya. Dan saya berharap bahwa stunting itu segera harus bebas kita di Kabupaten Jayapura, dari distrik yang paling ujung sampai di pusat kota. Jangan sampai ada masyarakat kota bayinya kurang gizi. Ya, kurang gizi banyak faktor, Mbak Ines. Bisa memang karena akses terhadap pangan kurang. Tadi karena kemiskinan, karena tidak sanggup untuk membeli kebutuhan pokok. Tapi juga bisa pola hidup. Pola hidup ya. Ya, ini yang menjadi persoalan ya. Jadi saya kira stunting itu saya amat yakin kalau kita serius tidak akan pernah ada, terutama respon masyarakat sekitar. Ya, bagaimana kita tetangga melihat bagaimana ada anak yang kekurangan gizi, segera laporkan kepada pemerintah. Ya, tidak boleh ada satupun yang kekurangan gizi sejak bayi, sejak lahir, gitu ya. Kabupaten Jayapura ini dibilang kabupaten yang paling tua. Akhirnya disebut sebagai Smart City, kota cerdas. Apakah hanya Kabupaten Jayapura atau di Papua ada lagi kabupaten yang sementara mendapat bimbingan menjadi kota cerdas? Ya, tahun ini kebetulan kita mengambil 2 kabupaten kota. Satu lagi adalah Kabupaten Bovendigul. Nah, kenapa Bovendigul? Pertama karena memang terluar ya, berbatasan. Kemudian itu juga kan karena kalau kita lihat dari berbagai aspek, ya potensi permasalahan lingkungan, masalah governance, masalah ekonomi, masalah branding, itu memang agak intensitasnya berat. Ya, jadi kita mengambil juga Kabupaten Bovendigul ini sebagai salah satu kota yang coba kita dorong. Ya, apalagi kan sejalan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Nah, saya kira Kabupaten Bovendigul ini kita harapkan bisa menjadi mitra yang strategis dengan Merauke. Ya, dan juga kabupaten kota yang lain. Jadi Mbak Ines, memang kita tidak hanya satu Kabupaten Jayapura, kita juga ambil Kabupaten Bovendigul ya. Dan kita harapkan sinergi itu bisa optimal gitu ya. Tapi memang prioritas kami adalah Kabupaten Jayapura. Ya, karena di sini saya kira ikon. Orang ketika pertama kali mendarat di Bandara Sentani, yang dilihat adalah Kabupaten Jayapura ya. Nah, kita ingin mempercantik kota, wajah kota, programnya berkualitas, ekonominya tumbuh, kan begitu ya? Nah, itu saya kira yang kita harapkan, ya Kak Ines. Selain dengan edukasi, bimbingan teknis memasuki kota cerdas ini, Pak, apa yang bisa dilakukan atau diterapkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut agar bisa menerapkan status sebagai smart city ini bisa berkelanjutan, bukan hanya saat mengikuti bimbingan teknis, lalu kita sadar bahwa kita ini sudah termasuk sebagai kota cerdas. Apa sih yang harus kita lakukan agar dia continue? Betul. Jadi memang satu poin yang penting, Mbak Ines, ya. Pertama, selain kita juga ada infrastruktur, baik itu fisik, termasuk juga suprastrukturnya. Ada satu hal yang penting, adalah literasi. Nah, karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, maka kita perlu bangunan pentahelik. Di situ ada masyarakat, ada media, ya, kemudian ada dunia usaha, ada tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya ada pemerintah. Jadi pemerintah dengan segala keterbatasan tidak bisa bekerja sendiri. Maka kita bangun literasi, bagaimana sektor usaha bisa terlibat, bagaimana masyarakat bisa terlibat. Nah, ini memang yang perlu kita dorong. Jadi salah satu indikator berhasilnya Smart City ya, Kakak Ines, memang adalah tadi di literasi. Ya, literasi itu termasuk juga momen kita dialog seperti ini ya. Kita berharap bahwa masyarakat bisa melek ya. Kalau tidak hari ini kapan lagi?
Iya kan gitu. Untuk generasi kita yang akan datang, gitu ya. Dan itu perlu kesadaran penuh, perlu komitmen penuh. Sehingga kemudian saya kira itu juga akan mempercepat target kami mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Jayapura menjadi salah satu kota yang terbaik. Iya, itu Ya. harapan ya. Itu harapan saya gitu ya. Sebagai pendamping Smart City. Dan itu saya kira harapan semua warga Kabupaten Jayapura. Tentu saja, termasuk Betul. Itu Mbak Ines, karena kita ingin semua lebih baik. Iya. Ya, gitu. Baik, selain itu mungkin bisa Pak Ucu memberikan pesan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Mendapat Smart City ini adalah sesuatu penghargaan yang harus kita banggakan. Betul. Betul, terima kasih saya kira kepada seluruh warga Kabupaten Jayapura. Saya menitipkan bahwa program Smart City ini memang berbasis program dan kegiatan pemerintah ya. Tetapi program ini tentu tidak akan mampu berhasil secara optimal kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Saya berharap bahwa masyarakat bisa terlibat langsung ya, karena ini adalah investasi masa depan ya. Kalau kita tidak mulai hari ini kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi ya. Oleh karena itu saya kira saya titip betul ya. Dan kedua sebenarnya saya juga ingin titip kepada seluruh OPD ya, bahwa jangan ada lagi ego OPD ya. Kita harus berkolaborasi, kompak ya, bersatu padu ya. Bagaimana pembangunan itu harus didorong dengan program-program yang berkualitas ya, bukan program yang hanya mengulang tahun depan diulang lagi ya. Tapi kita harus cari-cari program yang masuk kategori Smart City. Apa itu Smart City? Pertama inovatif, kedua kolaboratif. Syukur-syukur ada konten teknologinya. Itu Mbak Ines ya. Saya berharap 10 tahun lagi saya ke sini, wah saya terkesima ya dengan Kabupaten Jayapura yang saya anggap menjadi rising star ya, cepat maju gitu ya. Dan saya kira itu harus kita bangun bersama-sama. Saya kira gitu Mbak Ines. Baik. Terima kasih Pak Ucu. Sama-sama Mbak Ines, Kesediaan luar biasa waktunya. sekali ya. Masyarakat Kabupaten Jayapura itu tadi untuk menjadi kota cerdas. Mari kita bersama untuk membangun kota kita menjadi kota yang benar-benar berdampak kepada kabupaten yang lain. Dengan adanya program yang nyata menyentuh kepada masyarakat, kita akan melihat perubahan yang dimulai dari diri kita dan membias kepada dunia luar. Sampai jumpa.